Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada saya. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dakwah tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Orang sering mengartikan ikhlas dengan ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam Islam, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah SWT. Ikhlas sendiri mempunyai praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, dan lain-lain. Contoh yang kita masukkan bisa dalam konteks ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah berarti melakukan ibadah karena Allah SWT, bukan karena yang lain, seperti ingin dipuji atau ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dengan surat Al-Bayyinah yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat itu menerangkan pada kita tentang berlakunya ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran, maka akan runyam dan tidak berbekas. Orang-orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya, maka hidupnya juga tidak akan berbekas. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri sendiri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpa ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata kembali, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan itu adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap kepada selain Allah. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran besar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah. Setelah memahami isi dari perilaku ikhlas, maka mari kita semua memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah dilakukan Rasulullah tersirat dalam hadis tidak terjadi pada kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi